warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan untuk kajian selanjutnya. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, mari kita awali dengan baca umul kitab. Dawa amradatillah wa risyawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Nafa'allahu bi'ulumihima wa barakallahu bi'umrihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Halaman yang ke-18, pasal wasyara itu wujubil jum'ati. Wasyara itu wujubil jum'ati sab'atu asya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wasyara itu wujubil jum'ati sab'atu asya. Adapun beberapa syarat wajibnya Jumat itu ada 7 sab'ah, 7 macam wajib, syarat wajib Jumat. Ingat, ada 7. Yang pertama adalah al-islamu, yaitu orang itu harus beragama Islam. Yang kedua wal bulughu, dan balik atau dewasa. Yang ketiga wal aqlu, dan mempunyai akal. Yang keempat wal hurriyatu, dan merdeka. Dan yang kelima wal dzukuriyatu, dan laki-laki, sifat laki-laki ya, bukan perempuan. Wasihhatu, dan 6 sehat. Wal istitonu, dan bertempat tinggal ataupun mukim ya, bertempat tinggal dalam satu ya, di situ di desa ataupun di tempat situ. Jadi kalau disebutkan satu Islam, berarti yang bukan Islam tidak wajib itu. 2 balik atau dewasa, berarti anak-anak atau yang belum balik tidak wajib. Wal aqlu 3 berakal, berarti orang yang tidak berakal ya, seperti orang gila, orang mabuk, itu tidak wajib. Kemudian berapa? 4 hurriyah, artinya merdeka, berarti budak itu tidak wajib. Yang ke 5 1 2 3 4 5 ya. Wa dzukuriyah, yaitu laki-laki, berarti perempuan tidak wajib. 6 wasihatu, dan sehat, berarti yang sakit tidak wajib gitu. Wal istitonu, artinya bertempat tinggal di situ atau mungkin, berarti kalau orang musafir itu tidak wajib. Jadi kalian misalnya pergian musafir gitu, kemudian pas hari Jumat ya, kemudian ada masjid di situ, pas jam masuknya Jumat itulah, orang-orang pada Jumat di situ, Anda ikut Jumat di sana, sebetulnya Anda tidak wajib Jumat di situ karena dalam keadaan bepergian, bukan istiton ya. Tapi kalau melaksanakan ya boleh saja, tapi tidak wajib kan, boleh melaksanakan atau ikut Jumat di situ. Sholat duhurnya gugur ataupun tidak wajib karena sudah diganti oleh Jumatnya. Seperti itu ya. Istiton itu bertempat tinggal ataupun mukim di situ. Kemudian wasyara itu adapun syarat mengerjakannya
salah satu ada 3. Tadi syarat wajib Jumat, yang kedua syarat melakukan Jumat atau mengerjakan Jumat. Syarat wajib tadi ada 7, kemudian syarat wajibnya syarat mengerjakannya ada 3. Apa saja? Yang pertama ialah ayakun al baladu misron. Ayakuna ada al baladu negara ataupun tempatnya di situ, ya, negara, desa ataupun apa ya pokoknya dalam satu komunitas orang banyak gitu. Ada itu misron, yaitu berupa kota, au koryatan atau berupa desa. Maksudnya apa? Maksudnya di situ sudah ada komunitas orang banyak gitu. Ya, banyak sekali itu misron misalnya. Kalau Korea itu lebih sedikit ya, misalnya desa dan dusun atau apa ya, yang di bawahnya desa apa ya? Ya dusun ya, duku atau apa gitu, perkumpulan di situ. Jadi ada koloni lah orang-orang yang menempatkan tempat tinggal di situ itu. Dan juga tentu ada masjid kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya berupa desa atau apa, kota atau desa itu. Wa yakuna adadu arba'ina. Dan bilangannya ayakuna, ini kalau dibacakan biasanya baca begini. Ayakuna yento ono opo al baladu negaranya atau tempatnya ono iku misron berupa kota au koryatan ataupun dusun ataupun duku. Wa ayakuna yang kedua yento ono opo al adadu apa bilangannya ono iku arba'ina 40. Yang kedua syaratnya adalah bilangan orang yang Jumat di situ ada 40 orang. Ini ya yang kita pelajari di sini ya. 40 laki-laki tadi ya, untuk dewasa berakal itu tadi. 40 orang. Min ahlil Jum'ati, dari ahlil Jumat. Siapa ahlil Jumat itu? Yaitu orang yang bertempat tinggal di situ. Bukan yang musafir ikut ke situ. Misalnya orang di tempat di situ ada 39, ketambahan 1 orang yang tadi musafir kemudian mampir di situ ikut Jumatan. Ya menurut ini itu tidak ataupun belum memenuhi syarat. Syaratnya yang 40 itu ya orang yang ada di situ. Kalau ada musafir 1 berarti kan 41 itu. Karena yang musafir tadi bukan tidak termasuk wajib Jumat. Jadi yang kedua syaratnya mengerjakannya atau dilakukan sholat Jumat itu ada 40 dari ahli Jumat, itu orang yang mungkin di situ. Oke. Mengerjakannya 1 yaitu ada di situ balad itu berupa misron atau Korea ya, kota atau desa atau dusun ataupun duku. Yang kedua jamaahnya ada 40 dari orang di situ yang mungkin di situ min ahlil Jumat, dari orang yang ahli Jumat. Yang ketiga wa ayyakuna al waktu baqiyan. Nah, yang ketiga yaitu syarat yang ketiga, waktunya itu masih mencukupi. Ya, karena Jumat itu sebagai pengganti duhur toh, maka waktunya ya antara itu durasinya. Kalau duhur misalnya duhur itu jam 12 kurang 1/4 misalnya ya. Misalnya. Atau jam 12 katakanlah. Selesainya sampai 3:30 waktu duhur itu, maka kalau mengerjakan di luar itu tidak bisa dilakukan Jumat, mengerjakan sholat Jumat di luar waktu duhur. Itu maksudnya ayyakuna al waktu bahagian. Ayyakuna yang ono al waktu ono iku bahagian, masih tersisa di situ, masih ada tersedia durasi waktunya, waktu sholatnya, itu sholat duhur itu ya, karena Jumat pengganti dari sholat duhur. Sekarang persoalannya fa in kharaja al waktu, apabila waktunya sudah keluar. Oh in kharaja apabila keluar. Apanya waktu, al waktu waktunya. Au adimat ya.
ataupun tidak ada apanya asyurutu beberapa syaratnya, suliyat zuhron. Arti itu tadi, kalau waktunya sudah habis, umpamanya sudah melewati waktu zuhur, berarti kan setengah jam 4 telur lah umpamanya, atau ya lewat lah, sudah lewat itu mah, lewat waktu zuhur. Misalnya kan sekarang waktu zuhur sampai jam 3 kurang seperempat atau kurang 20 ya sekarang. Kalau melebihi di sini di Jogja, kalau melebihi dari itu berarti sudah waktu asar. Itu maka itu tadi. Atau tidak ada syaratnya, syarat yang lain tadi yang di atas. Ya, tidak ada 40 di situ. Ya, atau tidak di desa, di komunitas nggak ada, tiba-tiba ada masjid di situ sedikit sekali. Maka suliyat, maka disolatkan, atau orang itu sholatnya duhron in kepada sholat duhur, maka disolati Jumat itu dengan sholat duhur. Jadi tidak lagi ada khutbah, tidak ada lagi ada 2 rakaat, tetapi ya sholat duhur itu 4 rakaat berarti. Tersedia, kalau sudah tidak tersedia, syarat tidak tersedia, kharajal waktu. Duhurnya apa? Kalau sudah waktu asar ya berarti di umpamanya persoalannya karena waktu tidak tersedia, maka sholat duhurnya dijama dengan asar karena sudah masuk asar itu. Atau masih ada sholat duhur tapi nggak ada adatnya 40 misalnya, maka sholat duhur 4 rakaat, waktunya sudah tersedia. Jadi seperti itu ya. Wa faraiduha, adapun fardunya Jumat salah satu itu ada 3. Utawi piro-piro fardune Jumat iku salah satu ono 3 itu ya, ada 3. Yang pertama adalah khutbatani, yaitu harus dilakukan khutbah 2 di situ. Ada khutbah 2-nya. Yakumu fihi mayakumu, yang berdiri ya, orang yang khutbah itu maksudnya fihima di dalam khutbah 2 itu. Wa yajlisu bainahuma, dan diselani dengan duduk di antara 2 khutbah. Jadi orang yang khutbah itu di sini harus berdiri ya. Itu karena Nabi seperti itu ya, jadi ini di fi'li atau perbuatan Nabi ya. Khutbah 2 ya, dan di antara khutbah dengan berdiri, dan di antaranya ada duduknya di antara khutbah 2 itu. Ya saya kira untuk yang laki-laki sudah terbiasa ya, ini siswa laki-laki. Yang perempuan sih ya pengetahuan ini ya. Kemudian wa yajlisu, yang kedua yang ada 2 khutbah itu tadi, yaqumu bainahu wa yajlisu, dan duduk di antara 2. Wa in tusalla rak'atain wa antusalla, dan di Jumat itu ditegakkan atau disolatkan rakaat ini dengan 2 rakaat bi jama'atin, dalam berjamaah. Jadi tidak boleh bersendiri ataupun munfaridnya. 3 ya. 2 khutbah, duduk di antara 2 khutbah, dan yang ketiga dilakukan 2 rakaat dalam keadaan berjamaah. Ini syarat fardunya Jumat. Kalau di atasnya tadi syarat mengerjakannya, di atasnya lagi syarat wajibnya ya. Dia ada 3 komponen gitu kan. Dah, terus kita lanjutkan ke bagian baris yang bawah itu, wahai atuha, adapun hayatnya, sunnah hayatnya maksudnya Jumat ya. Sholat sunnah hayatnya sholat Jumat ya, itu arba'u hisolin, ada 4 perkara. Yang pertama al-ghuslu, yaitu mandi ya. Mau Jumatan itu
disunatkan mandi. Mandi di sini tentu yang dimaksud adalah ya mandi besar ya, mandi semua ya. Mandi. Yang kedua adalah watan ziful jasadi, dan membersihkan jasad. Badan maksudnya ya. Jasadnya dibersihkan. Ya tentu ya sekarang ya sudah tidak masalah lah, banyak sabun ya dengan berbagai merek sabun ya, tentunya mandi dan membersihkan badan itu. Yang sabunnya kan pakainya digosok-gosok ini kan, artinya tentu sudah otomatis include ya. Jadi orang yang gebyur tapi juga dibersihkan gitu, maksudnya dipanggil gitu. Kemudian yang ketiga, walubsul thiyabi albid yang putih, memakai pakaian albid yaitu yang putih. Ini surat ayatnya. 3. Yang keempat, wa akhdhu dhufri atau dhafari, yaitu memotong kuku. Nah, 5-nya watatjibu, dan memakai wangi-wangian, tatjib. Kemudian wa yustahabul insatu fi waqtil khutbati, dan disunahkan juga insot. Insot itu diam, menang kita. Fi waqtil khutbati, dalam waktu khutbah. Jadi kalau khatib sedang khutbah disunatkan diam, tidak berkata-kata ya, tidak ngobrol, tidak ngerumpi ya, atau ngobrol dewek ngobrol dewek ya, ngobrol sendiri gitu ya, kerenengan apa gimana ya, tidak ya, harusnya diam ya, sunatnya di waktu khutbah, dalam khutbah ya. Itu tadi yang 4 ya sudah ya tadi ya. Nah, saya ulangi, mandi, membersihkan badan, memakai baju putih sunat ya. Kemudian yang keempat tadi empatnya al-ghuslu, mandi ya, ya Rabi'u Abdul Dhafari ya benar, yang itu dilihat di tengahnya itu Rabi'u Abdul Dhafari itu 4 ya. Di sini At-Tatjib 5, tapi di dalam itu di apa namanya nih, di syarahnya ini Warabi'u itu ahlu dhafar, dhafri itu yang keempat adalah memotong kuku. Tajibunya apa ini, keberapa itu ya, mungkin al-dhafri wa tatjib ya. Ya jadi saya ulangi lagi, 4 itu mandi, membersihkan jasad, memakai siap atau pakaian yang putih, kemudian yang keempat memotong kuku dan memakai wangi. Jadi satu paket itu, memotong kuku dan tatjib itu, apa namanya, wangi-wangi itu. Kemudian wa yustahabu, dan disunahkan al-insatu, yaitu diam tadi, bi waqtil khutbati, di dalam khutbah. Permasalahannya waman dahola, dan barang siapa yang masuk ke masjid maksudnya ini, wal imamu, waktu itu dalam keadaan imam yaktubu, berkhutbah, sholat, maka dia sholat rakaat ini, 2 rakaat khafifata ini, yang ringan. Ringan itu maksudnya enggak panjang-panjang gitu ya. Bar Al-Fatihah ya pakai kulhu atau Al-Ikhlas atau Al-Kausar gitu, pendek ya saya katakan. Ruku, sujud, ya sekedar tumanina, tidak terlalu panjang sekali gitu. Summa yajlisu, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah. Jadi orang datang ke sana, ke masjid, khatib sedang khutbah itu sudah naik ke mimbar, ini tetap di sini disunatkan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ya, di sini ya maksudnya ya, mungkin ya tahiyatul masjid tetap disunatkan sholat, tapi yang ringan-ringan saja, maksudnya
tidak panjang suratnya yang dibaca gitu, rakaatnya, rukunya, sujudnya dan anunya ya tidak terlalu panjang gitu. Khafifatan ini yang ringan. Ya kalau dibahasakan pakai Jawa misalnya waman dakhola, waman utawi sopone wong dakhola kang mlebu sapa si wong masjid, ke masjid maksudnya, wal imamu hale utawi imam. Jadi wawunya itu wawu haliyah, hale utawi imam iku ya tubuh khutbah sapa imam, sholat mangka sholat sapa wong rakaataini kalawan rong rakaat khafifataini kang enteng karone sumaya jelisu kemudian tumuli dene lungguh duduk. Waman dakhala, barang siapa yang masuk, wal imamu yaktubu, padahal imam dalam keadaan khutbah, sholat maka dia sholat rakaataini 2 rakaat khafifataini yang ringan, sumaya jelisu kemudian duduk mendengarkan khutbah itu tadi ya, mengikuti khutbah dalam keadaan diam ya tadi ya, insot itu tadi di atas. Dah sampai sini kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Faslun wassalatul idaini. Anda membacanya atau menandani tanda bacanya itu ainnya dikasrohkan, dalnya dipathahkan. Ini supaya tidak kesleo membaca. Ya, nanti sholatul idina, enggak ada sholat idin. Aidaini maksudnya ya. Wassalatul aidaini. Dalnya aja lah itu di tanda fathah itu sudah untuk membedakan kasroh dan fathah itu ya. Cuma mudzakkar tasniyah dal dan fathah tasniyah mana dua. Adapun sholat Id 2 Id itu, Ida ini 2 Id, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha ini ya. Sunnatun disunahkan. Ya, sunnatun sunnah, muakkadatun yang dikuatkan. Ya, ini bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya wassalatul ida ini utawi sholat rong id atau 2 id, rong id, Idul Fitri dan Idul Adha, iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kuatake. Wahia adapun sholat itu id itu ida ini itu keduanya itu rakaatani dilakukan dengan 2 rakaat. Yukabbiru, ini dari kata kabaro yukabbiru ya. Anda baca tulis ya-nya dikasih domah. Itu sudah paham itu kalau ya untuk apa ya supaya mudah nih. Yukabbiru yang bertakbir seorang itu ya, seseorang fil ula di dalam rakaat pertama sab'an dengan 7 kali. Siwa, ini siwa ya bukan sawi, siwa jadi sinnya dikasrohkan. Siwa takbiratul ikhrami, selain atau di luar takbiratul ihram. Jadi di rakaat pertama itu dengan 7 takbir di luar takbiratul ihram. Berarti kalau dengan takbiratul ihram 8. Oke, di rakaat pertama. Jadi misalnya begini. Sholat sunatal Idul Fitri misalnya ya, untuk Idul Fitri misalnya. Sab'at takbiratin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini yang Allahu akbar yang pertama itu maksudnya takbiratul ihram ini. Kemudian mulai hitungan satunya yang ini. Allahu akbar ini 1, alhamdulillah wala ilaha illallah. Umpamanya di sela-selanya pakai itu. 1, Allahu akbar 2, Allahu akbar 3, Allahu akbar 4, Allahu akbar 5, Allahu akbar 6, Allahu akbar 7. Nih. Berarti 7 ini di luar tadi yang pertama itu takbiratul ihram jadi 8 gitu ya. Ini rakaat pertama.
Oke lah, ini karena kita mesti dilakukan jamaah atau kita ikut makmum. Gimana Pak kalau makmumnya takbirnya cuma sekali atau kadang-kadang lupa, ya manusia ya. Kalau kita mau sesuai ini, kita berarti tidak mengikuti imam, misalnya imamnya cuma 3 takbirnya gitu, atau 4 atau kurang dari ketentuan inilah misalnya. Kurang ini imam ini takbir sendiri, kita berarti menyalahi SOP ini. SOP-nya makmum harus mengikuti imam. Nah, dalam kondisi yang semacam itu kita mengikuti imam, walaupun imam mungkin lupa itu tadi. Gimana sholatnya Pak? Insya Allah sah gitu ya. Asal tidak disengaja. Nah itu yang fil ula, maksudnya di dalam rakaat yang pertama. Ya, siwa takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati, dan di dalam takbir yang kedua, rakaat yang kedua, khomsan, yaitu dengan 5 takbir maksudnya. Siwa takbiratul qiyam, selain takbiratul qiyam, takbir berdiri. Nah, ini maksudnya gini. Jadi sudah ya, umpama Allah, itu tadi sudah katakanlah Allahu akbar ruku, kemudian sallallahu alaihi wasallam, terus sujud ya. Nah habis sujud kan itu terus kan berdiri tak kita, nah, Allah dari sujud kemudian berdiri Allahu akbar. Nah ini namanya takbiratul qiyam ini. Hitungan 5 itu di luar yang ini tadi. Nah baru Allahu akbar 1, Allahu akbar 2, Allahu akbar 3, Allahu akbar 4, Allahu akbar 5. Ini maksudnya. Jadi kalau dengan takbiratul qiyam berarti 6 kan gitu, tambah siji mau. Nah itu sama. Gimana Pak kalau maunya lupa, rakaat pertama udah bener nih dia 7 dengan takbiratul ihram 1 berarti 8. Tapi ya begitu dia berdiri dari ruku ya dia lupa, cuma terus habis Allahu akbar gini terus alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, tidak dengan 5 takbir itu. Kalau takbir sendiri enggak, kita tetap harus mengikuti imam. Ya sudah, imamnya lupa. Itu ya itu bisa terjadi, dan saya juga pernah mengalami semacam itu. Ya, gimana ya? Ya sudahlah, mengikuti imam aja akhirnya. Lupa nih imamnya. Tiba-tiba selesai, makmumnya ditanya sama jamaahnya, tadi Bapak lupa ya takbiran yang kedua itu kok cuma sekali kayak sholat biasa? Oh iya toh, lupa saya gitu katanya misalnya. Ya sudahlah, sholatnya kemana ya, sah lah, insya Allah sah gitu. Jadi itulah, jadi harus diingat betul, jadi terutama ketika kalau menjadi imam, kalau Anda dipasrahin jadi imam gitu ya, ingat-ingat takbir pertamanya itu takbir dalam rakaat pertama 7 siwa takbiratul ihram, kemudian takbir dalam rakaat kedua 5 siwa atau di luar takbiratul qiyam. Oke. Takbir yang berdiri. Kemudian wayah tubuh dan berkhutbah. Siapa khotib ini maksudnya ba'dahuma, sesudahnya 2 rakaat itu selesai salam, kemudian khotib naik ke mimbar itu untuk khutbah. Khutbah ini dengan 2 khutbah. Nah, ini jangan Anda pulang ya kalau belum selesai khutbah. Ya, kalau di sini khutbah ini ada yang melaksanakan khutbatan 1 khutbah. Ya, tapi kita pakai mazhab yang ini ya, itu dengan khutbah 2 khutbahnya. Ada khutbah awal dan khutbah yang sani. Nah, kalau ini yang dilakukan ya, maka yukabbiru fil ula, maka takbir
siapa khotib itu tadi? Fil ula, di dalam khutbah yang pertama. Jadi kalimat ula itu di sini khutbah yang pertama. Kalau di atas ula itu rokaat yang pertama gitu ya. Paham ya? Kalau di sini konteksnya dalam sedang khutbah ini. Maka di dalam fil ula, di dalam khutbah yang pertama itu tis'an, yaitu dengan 9 takbir. Wa fi tsaniyati, dalam khutbah yang kedua sab'an, yaitu dengan 7 takbir. Jadi seorang khotib itu di dalam khutbah pertamanya itu 9 takbir. Ya, sebelum memulai misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tadi 9 tak. Yang paling enak nadanya dibuat misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, telu-telu gitu loh, 3-3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu 9 kan itu khutbah pertama kan. Terus Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsiran subhanallah terus dan seterusnya, terus baru alhamdulillahirabbil alamin salatu wassalamu dan seterusnya itu maksudnya 9 ya. Kemudian duduk ya antara dua khutbah, terus naik lagi. Nah, naik lagi baca lagi takbir di dalam khutbah yang kedua. Yang khutbah yang kedua berapa? 7. Ya, sab'an itu 7. Jauh ya itu aja, ada sebelaku khotib ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 7. Ini tentunya kalau posisi menjadi khotib ya. Kalau posisi Anda menjadi khotib ya. Jadi ingat itu ya. Ya dengan begini nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, khotib itu. Atau dengan pakai nada tadi, dibuat napasnya, bawahnya 3-3-3 itu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah katsira. Oke. Kemudian wa yukabbiru dan takbir. Siapa sih uang masih siapa orang ya? Min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, min lailatil aidi, yaitu dari lailatul id, malamnya id itu, ila ayyadkhula al imamu fis sholati, sampai masuk siapa al imamu, imam fis sholati, di dalam sholat. Jadi membaca takbir itu dimulai dari ghurub, jadi malam lebarannya itu. Jadi ya tergantung malam idnya lah gitulah. So, mulai maghrib ya berarti ghurub syams itu mulai terbenamnya sampai kepada imam naik ke mimbar ini, atau kalau di keterangan lain itu sampai mimbar ini, sampai sholat ya, sampai sholat didirikan, dan setelah itu tidak lagi. Itu untuk Idul Fitri, tapi kalau Idul Adha nanti ada penjelasan ini. Wa fil adha, dan untuk Idul Adha yaitu khalqus sholawati al mafrudati min subhi yaumi arafata ilal asri min akhir ayyamit tasyriki. Jadi dimulai dari untuk Idul Adha itu khalqus sholawat, di belakangnya setelah sholat fardu, ini maksudnya al-mafruḍah itu yang diwajibkan, sholat fardu maksudnya, itu disunatkan takbir di situ. Min subhi yaumi arafah, yaitu mulai dari subuh hari Arafah. Hari Arafah berarti tanggal 9 ya ini ya. Ila asri, sampai sholat asar, min ayyami akhir ayam tasyrik, yaitu pada akhir hari-hari tasyrik. Kapan hari-hari tasyrik itu? Yaitu sampai tanggal 13 Zulhijjah sore, asar akhir ini menjelang maghrib ya, sampai itu disunatkan di belakang sholat fardu ya. Setelah sholat fardu ya,
Ya, sebelum kita baca astagfirullahaladzim disunatkan untuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu disunatkan takbir itu. Ini panjang ya, kalau Idul Adha itu waktunya panjang. Ya, itu sudah mulai kalau tanggal di sini Arafah tanggal 9 kan. Di sini umumnya itu tanggal tetap maghrib itu masuk ke waktu itu malam. Ya, kalau ketambahan 3 berarti 10, 11, 12, 13, 4 hari. Ayam tasyrik sampai ayam tasyrik. Kali ini ya Arafah 5 ya, tambahan tanggal 9-nya. Jadi panjang kalau Idul Adha itu panjang, tapi kalau Idul Fitri tadi sampai imam naik ke mimbar atau memimpin sholat itu mulai dari malam itu saya kira untuk kali ini. Selanjutnya kita nanti akan datang sholatul kusuf, gerhana ya, gerhana sunatul akad ya, kusuf dan kusuf ya. Mari kita akhiri dengan bersama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.